Ya, jadi misalnya di sini ada koleksi dengan dokumen D1 shipment of goods image in a file, D2 dokumen 2 delivery of silver arrived in silver truck, kemudian yang D3 itu dokumen 3 shipment of gold arrived in truck. Jadi ada 3 buah dokumen. Nah, kemudian kita istilahnya melakukan penghilangan stopword, jadi off in A nya dihilangkan, kemudian kita lakukan stemming, jadi hasilnya adalah ship, gold, damage, fire, deliver, silver, arrive, dan truck. Nah, jadi itu tahapan pre-processingnya. Ya, sedangkan konsep dari perhitungan TF-IDF itu nanti kita gunakan yang namanya vector space, ya, vector space model, di mana setiap kata nanti akan terlihat berapa frekuensinya, ya. Gold, truck, dan silver. Nah, nanti kita akan hitung jarak antara satu kata dengan kata yang lain berdasarkan nanti ada beberapa parameter, ya. Ya, tapi kita yang penting konsepnya TF-IDF dulu. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, perhitungannya tadi berdasarkan data tadi, ya. Jadi gold di dokumen 1 itu ada 1, kemudian di dokumen 3 ada 1, ya, silver ada di dokumen 2, truck ada di semua dokumen. Ya, jadi kalau dokumen frekuensinya itu adalah seperti ini, ada 1, 2, jadi 2, ini 1, ini 2. Nah, kemudian kalau dihitung dari dokumen, banyaknya dokumen dan dibagi dokumen frekuensi akan kita dapatkan 1,5. Kemudian kalau di log 10 kita dapatkan. Ya, jadi kalau TF-IDF-nya maka nanti akan dihitung dari ini bobot untuk setiap kata, ya. Bobot untuk setiap kata nanti akan seperti ini, ya. Nah, sedangkan kalau bobot untuk setiap dokumen kita akan dapatkan seperti ini, ya. Jadi nanti kita akan lihat bobot untuk setiap kata, ya. Jadi ini nanti bobot untuk setiap kata di dokumen tersebut, ya. Ya, jadi seperti ini. Ini adanya bobot TF-IDF untuk setiap kata atau setiap term di setiap dokumen. Ya, nanti yang akan kita simpan, ya, di coding itu adalah seperti ini, ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain adalah seperti ini, ya. Jadi misalnya ada kalimat seperti ini, saya sedang belajar menghitung TF-IDF. TF-IDF merupakan frekuensi kemunculan term pada dokumen. Langkah awal perhitungan tersebut adalah menghitung TF, kemudian menghitung DF dan DF. Ya. Nah, langkah terakhir menghitung TF-DF. Ya. Jadi kita lihat seperti ini. Ya. Jadi kita anggap setiap kalimat itu sebagai suatu dokumen, ya. Jadi ada 5 dokumen, ya. Nah, kita lihat, kita hitung untuk masing-masing ini, ya, termnya, kemudian dihitung setiap dokumennya. Nah, sudah ada isinya. Nah, kemudian itu term frekuensinya. Kemudian kita lihat dokumen frekuensinya. Jadi seberapa banyak kata itu muncul di setiap dokumen. Nah, kemudian kita hitung ini semua. Nah, kemudian kita hitung inverse dokumen frekuensinya, ya. Jadi kita lemah IDF-nya. Jadi ini banyaknya dokumen, ini seper dokumen frekuensinya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Oke, nah sehingga kalau dihitung totalnya untuk IDF-nya akan seperti ini. Nah, jadi TF-IDF, ya, jadi Anda lihat di sini, ya.
TF-IDF pembobotan term frekuensi inverse dokumen frekuensi untuk setiap kata ya. Jadi Anda perhatikan, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah ini ya. Ini TF-IDF untuk setiap term di setiap dokumen ya. Jadi seperti ini. Ya, nanti ini pembobotan ini yang akan kita gunakan untuk menghitung kalau ada query ya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau ada di sini misalnya akhir gitu ya. Nah, jadi kita lihat kalau misalnya itu akhir dimasukkan di query di sistem kita, maka dokumen D4 akan lebih muncul lebih dulu ya, akan lebih muncul ya dibandingkan mungkin di tempat lain, misalnya di D3 ataupun ini nggak ada ya. Jadi mungkin yang kita bandingkan ini misalnya hitung ya. Jadi kalau hitung itu nanti muncul dalam query, maka ini D3 dulu akan muncul lebih tinggi dibandingkan dengan D4 ataupun D1 ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini yang mungkin bisa dibandingkan itu hanya yang hitung ya. Yang lain mungkin karena ini banyak sparse matrix ya, artinya matrix yang banyak kosongnya, jadi mungkin sulit dibandingkan ya. Jadi contoh paling sederhana nanti pembobotan ini akan berpengaruh pada query ya. Jadi suatu term yang dengan bobot yang lebih tinggi maka diharapkan akan lebih relevan, akan muncul lebih tinggi dibandingkan dengan yang bobotnya lebih rendah ya. Jadi ini teorinya. Nah, sedangkan untuk programnya ya, ini untuk tabel database-nya Anda bisa gunakan di GitHub ini ya, yang tabel index SQL ya. Jadi Anda TB index SQL itu Anda bisa bikin aja ya, isinya Anda buang aja karena mungkin tidak relevan ya, tidak relevan dengan data Anda ya. Ya, jadi ini tabel indeksnya Anda harus bikin dulu. Nah, kemudian programnya ya, jadi Anda nanti ya pakai hitung bobot. Ya, jadi dihitung bobot itu Anda program untuk menghitung TF-IDF-nya ya. Jadi ini akan mulai dari ini doc ID-nya ya. Jadi adalah dari dokumen, kemudian akan digrupkan ya. Grup nama file. Nah, ini akan menghitung ya term frekuensi untuk di setiap indeksnya. Nah, kemudian nanti akan hitung bobotnya, DF-nya ya. Nah, kemudian nanti akan dimaksudkan di sini. Ya, perhitungannya akan seperti ini. Nah, jadi ini akan dihitung dulu term frekuensinya. Nah, kemudian akan dihitung untuk masing-masing dokumen frekuensi. Nah, kemudian Anda hitung di sini perhitungan TF-nya ya. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau dilihat di implementasi nanti ya jadi Anda harus unggah. Jadi ya, jadi nanti ada tabel indeks, strukturnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kemudian nanti di itunya Anda masukkan ya, Anda sesuaikan untuk hitung term frekuensinya, hitung TF. Ya, jadi semua bisa dilihat di codingnya ada di situ ya. Walaupun mungkin Anda harus menyesuaikan dengan yang baru ya. Mungkin Anda coba cek koneksinya ini ya, MySQL-nya ini disesuaikan dengan mungkin PHP yang baru. Sekian dari saya.